Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, disertai kicau burung alam di sekitar pastori. Luar biasa, saya paling bahagia, sukacita ketika dibangunkan oleh burung-burung liar itu. Dan kiranya kita sama-sama akan diberkati Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu ajaib. Amin. Tuhan kita ini dahsyat. Dari perjanjian lama sejak kejadian sampai wahyu. Lalu hingga 2024 ini. Umur saya sudah setengah abad. Saya tidak tahu umur Anda. Pokoknya sepanjang perjalanan hidup umur saudara dan saya. Kalau Anda mengenal paham siapa Tuhan kita, ajaib semuanya. Amin. Keajaiban Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mohon anugerah-Mu menjamah dan setiap kami Engkau berkati dengan firman-Mu. Berbicaralah tanpa batas melalui hamba-Mu yang terbatas dan setiap kami bertumbuh ke arah Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab, Sophie is the best way. Haleluya. Baik saudara, hari ini kita akan melanjutkan Mazmurologia kita. Dan kita akan membahas di Mazmur 100. Kita udah jalan jauh ke depan saudara ya. Mazmur 114. 114 ayatnya, ayatnya semua ayat. Mazmur 114. Topik kita hari ini adalah keajaiban keluar dari Mesir. Saya tidak menjelaskan kronologinya bagaimana pembebasan bangsa Israel dari Mesir ya. Tetapi langsung kepada kesimpulannya yang luar biasa dahsyat. Tuhan menyertai umatnya. Dan saya gambarkan kita-kita ini sebagai umat Tuhan. Ada pro kontra, kita jangan bilang Israel rohani atau apa, tapi secara rohani itu gambarannya adalah kita ya. Gambaran tentang keluar dari perbudakan. Mesir itu lambang perbudakan, lambang dosa, gambarannya seperti itu. Nah, kalau ada bangsa, bayangkan Musa memimpin 2 juta orang keluar dari Mesir, itu ajaib. Dan banyak perkara-perkara ajaib yang dilakukan. Cuma saya terheran-heran dan terheri-herinya adalah berapa kali itu bangsa Israel itu memberontak. Saudara, saya sarankan kalau Anda membaca Alkitab, ikuti seperti saya. Berimajinasinya juga jalan. Jadi nggak sekedar baca lewat gitu. Nanti sama dengan RT sebelah, ngafal tapi nggak paham artinya. Kalau saudara baca, Anda berimajinasi, seperti Superbook. Seperti, cerita-cerita Alkitab di Superbook. Dia membaca lalu masuk di dalam dunianya itu. Nah kalau kita kan imajinasi. Tapi apa yang kita imajinasi itu bukan dongeng loh. Jadi yang di Alkitab itu bukan kisah dongeng, misalkan Salomo, dulu kan saya mengatakan Salomo bukan Sulaiman. Jadi bukan berimajinasi Salomo naik karpet terbang, lalu ada burung Bilqis, kemudian bisa ngomong sama semut, hal-hal yang kayak gitu Saudara, ya. Bukan seperti itu. Kemudian ada apa ya, singa bersin, ahai, langsung keluarlah tikus, kucing atau tikus ya saya kebalik. Ya intinya bukan begitu. Tetapi anda akan bisa meresapi bagaimana kondisi di situ dan kau akan mengagumi Tuhan. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Musa, kakak adik-adiknya sendiri juga memberontak. Itu saya sampai nangis loh. Bangsa Israel juga gitu, minta ini diikuti, minta ini, waduh bersungut-sungut akhirnya harus
mereka tidak bisa masuk, terputar-putar 40 tahun, setelah mati semua, yang pemberontak itu mati semua, baru anak cucu cicitnya yang masuk. Di dalam dunia pelayanan hati-hati. Jangan sampai saudara adalah bagian dari jemaat yang tukang memberontak. Nanti visi Tuhan dari gereja itu saudara, ya, Tuhan sudah sediakan tetapi sementara diperputar-putar dan saudara itu terputar di situ-situ terus. Nanti ketika engkau sudah lenyap, barulah apa yang kau dengar itu engkau tidak menikmatinya atau engkau belum mati, tapi engkau tidak akan bisa menikmatinya. Tuhan tidak mempercayakan apa-apa kepadamu, ya. Nah, Mesir gambarannya dosa dan ini sebuah keajaiban kalau, Musa bisa membawa 2 juta orang memberontak sembilan rupa. Nah, sekali lagi kita gambaran dari umat yang dibawa keluar oleh Musa, digembalakan oleh Musa dan dikatakan Musa itu manusia terlemah lembut di dunia. Wah, waktu itu kan tongkatnya kuasa ya. Wah, puji Tuhan saya nggak dijadikan Musa. Kalau saya jadikan Musa, mereka semua tak sulap jadi kodok semua itu ya. Makanya nggak boleh. Baik, kita, jalan. Mazmur 114. Jadi, inti dari penjelasan singkat seluruh Mazmur 114 ini adalah nasihat untuk menaikkan pujian. Hebatnya Mazmur itu seperti itu. Ingat saudara, doa, penyembahan, dan pengajaran dan teladan itu isi dari 100, dari ayat 1 sampai 114 ini. Kita akan lanjut terus Mazmur kan sampai 150. Dan isi daripada pasal ini adalah pembebasan Israel keluar dari Mesir. Nah, sekali lagi, di luar pro kontra, please ndak usah debat bagi Anda yang tidak setuju, kita Israel rohani. Saya netralisir, hari ini saya menggambarkan Israel adalah figurasi daripada kita semua. Figurasi, gambaran kita yang kala itu terkungkung di Mesir, dosa, kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Oke, deal ya? Baik, mari kita bahas. Mazmur 114. Di ayat 1 dan 2 saya beri, subtopiknya adalah from zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan. Ini suatu perubahan, menjadi umat yang luar biasa. Mari kita baca, Mazmur 1 dan 2. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir, ini judul perikopnya, ya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Ini ada titik itu. Nah, hebatnya Alkitab itu saudara, ada referensinya. Satu dengan yang lain, ayat menjelaskan ayat, nubuat akan tergenapi di tempat yang sama. Ada nubuatan yang terjadi di dalam Alkitab, ada nubuatan jauh ke depan, sampai sekarang ada nubuatan yang tergenapi di dunia luarnya, ada. Hebat ya, itu saling terkonfirmasi. Nah, dan kalau itu sesuatu yang penting misalkan Yesus gitu ya, nubuatan tentang Yesus tuh ratusan di Perjanjian Lama. Digenapi itu detail luar biasa. Nah, sekarang ada kitab yang mengatakan menyempurnakan Alkitab. Loh, sementara nabinya di sana sebagai tokoh utamanya cuma disebutkan 4 kali. Nah, Yesusnya 25 kali. Loh, lebih penting mana? Baiklah, itu hanya sekedar pengetahuan. Jadi, Mazmur 114 ayat 1 ini referensinya Keluaran 12 ayat 51, dan tepat pada hari itu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Menurut jumlah mereka ditulis pasukan. Oh, jumlah banyaknya orang. Hal yang satu yang menarik adalah dari pasal 1 lalu menuju pasal 2. Kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Jadi keturunan ini dulunya di Mesir, asing bahasanya, bangsanya juga, tapi ketika keluar maka Tuhan mengubahnya, Yehuda itu menjadi tempat kudus. Budak menjadi tempat kudus, yang terkungkung di Mesir menjadi tempat kudus. Israel wilayah kekuasaannya.
Dahsyat Saudara, mmm, Israel jadi tempat yang kudus intinya, eee, tempat yang kudus tempat yang dikhususkan dikhususkan bagi Tuhan, itu tempat yang kudus. Kalau tempat yang kudus itu isinya ya hal-hal barang suci, barang kudus, bukan selangkangan. Ya, betul, isinya bukan di situ, tetapi sesuatu yang indah, yang kudus. Nah, dulu dari kata Yakub si penipu berubah menjadi Israel. Dia yang berjuang dengan Tuhan, disebut pangeran Tuhan, luar biasa. Nah, Israel merujuk itu bangsa keturunan Yakub. Dahsyat nggak Saudara? Dia yang berjuang dengan Tuhan, pangeran Tuhan Israel. Wah, dahsyat. Ada suatu perubahan, inilah keajaiban Tuhan. Dari nol, dari kita-kita ini yang diperbudak oleh iblis, kebenaran kita adalah kain kain apa ya, kain lara, berubah menjadi hero, orang yang kokoh kuat. Nah, bayangkan Saudara, dari Yakub menjadi Israel. Padahal ketika, eee eee, Yakub itu dikatakan Yakub, Tuhan sudah berfirman, "Taklukkanlah bangsa-bangsa akan takluk kepadamu." Nah, ini kita kupas ya, saya pernah ngupasnya ada eksegesanya, takluk, mhm, kepadamu. Semoga ketemu ya. Nah, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus ya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan juga suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Ini Israel. Saya tidak membahas soal siapa yang ngutuk terkutuk, siapa yang memberkati diberkati, udah secara spiritual udah terbukti ya. Tetapi kata takluk ini loh Saudara, seluruh bangsa dunia akan takluk kepada keturunan atau bangsa Israel ini. Kepandian umat Yahudi itu tidak bisa ditolak Saudara, itu data. Nah, kata takluk ini adalah aufbruk, artinya bekerja mengabdi, menggunakan, wah macam-macam. Nah sekarang Saudara bisa menerawang, betul nggak? Bangsa-bangsa itu akan takluk kepadamu. Nah betul kan Saudara? Orang mengatakan boikot, boikot yang diboikot makanan dan minuman yang semuanya akan dibuang ke dalam jamban. Sementara teknologinya masih mereka gunakan dengan tidak tahu malu. Gimana Pak, Bu? Cocok? Luar biasa nggak? Keajaiban keluar dari Mesir. Luar biasa nggak Saudara? Luar biasa. Firman Tuhan itu korelasi apa ya, mmm, bersama lini masa sejarah itu terkorelasi, tidak bertentangan. Maka dari itu kalau ada orang ngaku-ngaku agama apalagi, aduh luar biasa framing yang tidak terbukti apa namanya, menyempurnakan Alkitab. Alkitab itu sudah sempurna, yang ngomong menyempurnakan itu coba cek lagi sekarang terbuka Pak, Bu, saudara sekalian. Kalau tidak terkonfirmasi dengan data, fakta, dan sejarah, itu bukan kitab suci. Silahkan saudara berpikir. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, akan menggunakan, mengolah, bahkan seperti diperbudak loh. Inti pengertiannya gitu, mengabdi, bekerja. Maka dari itu Suma mengatakan, kan ada orang mengatakan, "Wah kamu, bilang kafir-kafir tapi barang kafir kamu pakan." Wah dia ngomong, "Oh silahkan kau budak-budakku mengatakan menciptakan ini, menciptakan." Mereka bangga jadi konsumen. Suma, saudara-saudara mereka bangsa konsumen, kita bangsa produsen. Saudara tinggalkan kata-kata kitab suci kanan dan kiri, saudara jujur, saudara lebih suka jadi konsumen atau produsen? Kitalah produsen, mereka konsumen. Maka bodoh sekali mengatakan, "Silakan kamu produksi, kami gunakan." Bukan kamu gunakan gratis, kamu beli. Makanya pengertiannya ini takluk budak.
Yang budak siapa? Cuma, kamu budaknya kami. Semua produk-produk yang kami gunakan kau bayar. Kau pakai internet pun kau bayar larinya ke Yahudi. Ayo, dahsyat nggak? Itu goib, ajaib. Keluar dari Mesir, ya, kita keluar dari Mesir menjadi produsen. Nah, silakan saudara menerawang, ya. Maka dari itu mereka mengatakan, kau war kafir, produk kita dipakai. Tetapi ada yang mencoba memelintirnya, "Oh, silahkan kau bikin budak-budakan." Loh, konsumen merasa produsen, keliru, Pak. Betul nggak? "Silakan, nanti kami gunakan." Loh, bangga sekali jadi konsumen. Hmm, oke. Jadi luar biasa saudara ya, from zero to hero. Yang kedua, alam itu tanda keajaiban Allah kita di dalam nama Yesus. Saya pernah menjelaskan dan saya terkagum-kagum dengan karya Tuhan, Saudara. Kalau yang lain mengatakan, "Tunjukkan bukti Tuhanmu ada." Itu lihatlah alam. Ini menunjukkan tanda Tuhan. Betul. Lah Tuhannya sendiri mana? Oh, Tuhan itu nggak mungkin diserupakan, nggak bisa ini. Akhirnya menciptakan Tuhan imajinasi. Tuhan itu begini, Tuhan begini. Dahsyatnya Tuhan kita, lihat Mazmur sebelumnya, Tuhan kita bahkan dari perjanjian lama, Mazmur Daud mengatakan nih, "Engkau yang memperkenalkan dirimu." Jadi bukan gini, Tuhan itu di sana nggak bisa dijamah, harus begini, begini, ya. Cebok pun harus pakai batu, masuk ke WC pun kanan atau kiri dulu, enggak, itu ciptaan manusia. Aduh, saudara, Tuhan kita memperkenalkan diri, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Setelah Ibrani 1 ayat 1 ya, setelah dulu dengan berbagai cara Tuhan menyatakan diri, sekarang di zaman akhir ini, Dia sendiri yang menyatakan dirinya melalui firman yang menjadi manusia. Wah, dahsyat Saudara. So itu, kenalah Tuhan. Tuhanmu Tuhan yang baik, yaitu Yesus. Ada perbedaan Saudara ya. Nih, oh kita baca dulu baru saya jelaskan. 3 sampai 6. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Ini hebat ya kedahsyatan Tuhan ketika Musa mengeluarkan tangannya atas laut, kemudian nanti Yosua juga mengalami hal yang sama. Kalau Musa membelah laut, Yosua membelah sungai, ya namanya anak buah ya lebih kecil dikit. Ya, dahsyat Saudara. Laut dibelah gitu. Sungai juga dibelah, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut? Sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. What happened? Happened what? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba lompat-lompat. Apa itu? Nah, kalau Kadrun biasanya ingin baca ini letterlek. Masa gunung melompat-lompat? Aduh, kasihan deh lu. Maka dari itu, Injil dalam Alkitab itu adalah untuk orang yang cerdas spiritual. Dia bisa membedakan antara figurasi, puisi, kemudian ilustrasi, dan sisi yang lain. Dahsyat Saudara, itu adalah alam yang menunjukkan tanda-tanda keajaiban Tuhan. Nah bedanya, kalau yang lain cuma berhenti alam itu adalah tanda ciptaan Tuhan, berarti Tuhan ada. Iya, Tuhan ada itu mana? Nah kalau kita, ya, nih, ini saudara dan saya, ya, menyembah Tuhan di sana. Betul, ada 2 hal yang membuktikan Tuhan itu ada. Kita melihat ke sana, tapi kita, mengenal Tuhan karena Tuhan yang menyatakan diri. Nah itu tadi Tuhan yang melalui firman-Nya menjadi manusia. Ya umat sebelah nggak percaya, ya sudah silahkan dengan caramu. Sementara engkau percaya ada batu kau cium bisa menghapus dosa. Loh, kamu lebih percaya Tuhan yang direpresentasikan dalam bentuk batu, nanti di akhir zaman batu itu akan dikasih mulut, telinga, dan mata, bisa ngomong bersaksi bahwa kamu utangmu belum bayar karena kau pergi mencium dia. Misalkan begitu.
Nangkep Bapak Ibu? Nah, kalau mereka hanya mereka menganggap berimajinasi itu adalah Tuhan. Tuhan itu ada, tapi mana? Nah itu dia menciptakan Tuhan dengan imajinasi, makanya peraturannya tuh ribet Pak, ribet sekali. Sampai cebok pun musti nabi yang mengajari loh. Loh betul nggak? Terus ngejek-ngejek Pak. Loh kucing aja Pak. Jadi gini, Tuhan itu udah memberikan feeling kepada binatang semua dengan, talenta dan kok talenta sih, apa, dengan, habit-nya. Lah manusia itu dikasih otak, taklukkanlah bumi. Caranya begini enggak, taklukkanlah bumi. Kau tak kasih otak, mikir, gitu loh Saudara. Nah, kucing aja Pak, dikasih insting loh, mau pup itu, dia nggali pasir, lalu tutup kembali. Itu binatang Pak. Loh bener, betul nggak? Saudara, luar biasa Tuhan kita. Alam tanda keajaiban Allah kita. Betul, setelah kita melihat ini, mengenal Tuhan, maka melihat betapa dahsyatnya karya Tuhan. Nah, begitu loh Saudara. Beda Pak, alurnya beda, alurnya beda. Nih, Tuhan menyatakan diri kepada kita, di situlah kita melihat, oh ini dia, mulai mengagumi Tuhan. Oke. Nah, kalau mereka, ini Pak, Bu, nih, tuh dia ciptaannya ini. Ya, pribadinya mana? No, nggak bisa. Makanya kita bisa memanggil Tuhan kita, Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama yang terindah dalam hidupku. Lebih dari segalanya, teng 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 teng, keajaiban keluar dari Mesir. Kita bisa mengenal Tuhan, ya, dan kita tidak stres ketika menghadap Tuhan. Nggak perlu kepala digosok gosok 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 supaya kelihatan, rohani gitu ya, nggak perlu. Wah, luar biasa saya kagum. Apakah saudara kagum? Halo di live chat. Hebat ya Tuhan kita, ajaib, goib, Tuhan yang dekat melekat di hati kita. Saya bersyukur Tuhanku adalah Yesusku. Terakhir, Tuhan pengubah hidup umatnya. Saudara-saudara, saya dulu orang minder. Saya itu sejak kecil itu dibully oleh kakak sendiri loh. Karena saya itu dianggap paling hitam. Dan dulu saya sakit hati sekali. Karena apa? "Her, kamu tuh bukan anaknya ibu. Kamu tuh sebetulnya anaknya tukang penjual arang. Lalu orang itu karena miskin kamu ditaruh di bawah pohon kelapa." Itu saya SD. Kakak-kakak saya. Saya kan coba bayangkan saya anak ke-8, adik saya 2, 10 keluarga saya, kakak adik saya. Saya anak ke-8, adik saya 2, 10. Saya sempat gini, "Bu, tambah satu dong supaya jadi kesebelasan." Terus saya tanya sama ibu saya, "Bu, betulkah itu?" Dia ngomong, "Oh iya." Terus ibu saya ngarang cerita, "Iya dulu ini anak siapa?" Sejak itu saya diem saja. Lalu saya tanya kakak saya yang di Semarang, "Apa betul?" "Oh iya, lah gitu lagi." Terus akhirnya, terus begitu melihat raut muka saya sedih, "Oh enggak lah waktu hamil aku ada di sini ini." Tapi saya nggak lega. Lalu di sekolah itu Pak, kalau engkau tahu di Demak ya, waktu itu SMP favorit saya di situ, bilang aja kepala suku, itu pasti identik dengan namanya Harry Christian. Atau teman-teman saya pernah cerita sambil tertawa, "Itu si," katakanlah si Joko itu gini, "Eh kamu tahu Black nggak? Si Black." "Black buat apa?" Dia pikir Black kerupuk. Dia ngomong, Harry si Black." Kurang asem. Maaf ini hanya "Oh si hitam," gitu. Itu Saudara, itu walaupun saya ketawa-ketawa, hati ini minder, Pak. Sampai saya sekolah Alkitab, ya di Salatiga. Sampai saya pelayanan, sampai saya udah hamba Tuhan, tapi suatu hari saya ketemu kliknya bahwa tidak ada Harry Christian di seluruh dunia yang sama. Saya ada keistimewaan khusus dan saya fokus di situ, bukan untuk dibanggakan. Ternyata sampai ngomong R-nya saya ini kan Taylor ya. Ya saya menghibur diri, itu bukan karena saya nggak bisa ngomong itu, R saya, saya udah terlalu lama di Australia sehingga ketinggalan di sana.
Dan saya sekarang Saudara bahagia, karena saya menemukan saya istimewa. Tuhan mengubahkan tatkala saya terima Yesus. Saudara mau diubahkan, mau percaya diri, terima Yesus. Kenapa? 2 Korintus, 5 ayat 17 mengatakan, barang maaf, tolong dikoreksi kalau halamannya salah. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu bedanya, Pak. Maka dari itu, ada perbedaan antara orang terima Yesus dan orang yang meninggalkan Yesus. Lihat aja para mualaf yang ujug-ujug jadi ustadz. Dulu apalagi ngaku pendeta. Kalau toh pendeta betul, kalau toh dia pernah menjadi penginjil, coba lihat, ada nggak jejak digitalnya? Tidak ada khotbahnya dia yang mengatakan, "Bunuhlah mereka, oh gini," nggak ada. Yang ada ajaran kasih. Tetapi begitu di sana, lihat Kainama, lihat mereka semua, bohong itu biasa. Saudara, Tuhan pengubah hidup umatnya. Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup. Tuhan si pencipta alam ini. Tuhan yang menyatakan diri. Saudara, Tuhan akan mengubahkanmu. Terimalah Tuhan. Ayat 7 sampai 9. Gemetarlah, hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Nah ini dia, ya, yang membahayakan gunung batu itu kan keras, keras kepala. Apakah saudara orang yang keras? Apakah saudara orang yang, apa ya, ego? Tuhan bisa mengubahkan kekerasan hati kita. Bahkan kerasnya hidup ini, batu-batu terjal itu kau tidak menangisi lagi, "Aduh aduh batu di depan," tapi menjadi batu pijakan untuk maju ke depan. Dulu saya juga kalau namanya fitnah, dihujat, ditelikung, dikhianati, aduh sakit juga. Tapi sekarang enggak, itu adalah batu pijakan, batu pegangan ketika saya mendaki gunung batu. Saudara-saudara, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Keajaiban keluar dari Mesir. Mesir gambaran terkungkung dalam dosa. Engkau akan diubahkan dari nol menjadi bagikan pahlawan untuk anakmu, pahlawan bagi gerejamu, pahlawan bagi orang-orang yang pelayanan bersamamu, dan lain-lain. Dan alam itu menunjukkan Tuhan ada. Keteraturannya Tuhan ada. Dan kita ngomong Tuhan ada bukan mengimajinasi. Seperti agama-agama purba. Begitu lihat kilat, wah takut berarti ada suatu oknum yang menguasai. Maka dikasih persembahan. Ya, bukan. Tetapi karena kita kenal Tuhan yang menyatakan diri. Wah dahsyat. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mengubahkan hidup saya. Saya belum sempurna. Tetapi saya melihat beda antara 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan yang sebulan yang lalu, ada perubahan demi perubahan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa. Nah, saat ini ada pertanyaan dari mana tadi? John Bible, salam jumpa, salam kenal ya. Tanya Pak Kiai Ikim, kenapa pakai istilah Islam kiai dan ngaji? Mau tahu saja, gak bahaya tak? Begini, itu bukan istilah Islam, kiai itu. Jadi ingat ya, Jawa kuno sudah menggunakan kata kiai sebelum Islam ada. Jadi saya menggunakan budaya Jawa yang sudah menjadi nasional. Ya, nah ini langsung ke sini aja. Coba ingat saudara, dunia informasi dan pengetahuan hanya sejauh jempol. Bahkan ada orang Kristen kalau ngapain gini, loh sudah tenanglah. Tuhan Yesus itu menggunakan berbagai budaya. Kok kamu marah-marah gitu kan? Saya lagi memberitakan Injil. Jadi gini, ini kiai, kiai bisa IAI atau KYAI sama. Kadang-kadang malah kijai ditulis begitu ya. Itu istilah gelar di kebudayaan suku bangsa Jawa. Tapi sekarang menjadi identik Islam, karena mereka yang menggunakannya, mengadopsinya. Apakah itu punya Islam? Tidak. Lah kalau saya pakai, loh iya itu nenek moyang saya, bukan dari Arab. Paham nggak? Itu hak saya, betul? Nah malah kalau saya menggunakan serangan-serangannya Zuma segala macam, kenapa kau nggak memakai kata, dari Arab sendiri? Kenapa kau pakai yang Jawa punya? Kan gitu.
Nah, oke, nggak usah berpolemik. Jadi, eee, sebagai, gelar dalam budaya Jawa, untuk apa ini Saudara? Untuk khusus untuk para tokoh agama, biasanya begitu. Nih, untuk tokoh agama atau orang yang memimpin pondok pesantren. Tetapi kan ini adalah, definisi setelah digunakan itu. Kalau istri kiai disebut nyai, sudah. Nah, kedua gelar ini intinya itu diberikan kepada yang menyandang tidak hanya tokoh terkemuka, tetapi sudah menjadi kebiasaan bagi para bangsawan Jawa untuk memberi gelar kiai yang, bahkan kepada benda-benda. Ada kiai pleret, kiai apa gitu kan, yang dipakai di keraton Solo atau Jogja itu sering menggunakan kalimat-kalimat itu. Sebagai suatu tokoh yang mistis dan sejenisnya, kayak gitu ya. Dan itu di istana-istana Jawa umumnya kan punya, alat-alat pusaka dan lain sebagainya yang dihormati. Jadi ini bukan hanya untuk manusia saja, sangat luas. Secara etimologis, kata kiai sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa kuno. Ingat Saudara, sebelum Islam lahir. Jadi Islam menggunakannya, oke. Nah, kemudian 2 istilah itu mengalami pergeseran dalam segi bahasa dan makna. Di Jawa kuno, kiai itu berasal dari kiai, kiai. Ini seringkali, eee, intinya begini, bahwa kata kiai ini sebutan bagi pemahaman Jawa adalah sebutan untuk yang dituakan atau dihormati baik berupa orang atau barang. Nah ini kesimpulannya. Kalau tadi penjelasannya ini. Intinya seperti itu. Dan ini kata kiai ini jauh sebelum Islam lahir sudah digunakan. Oke ya. Nah termasuk guru agama. Loh Pak, tapi kan Islam pakai. Tidak, nggak ada masalah dari dulu. Coba klik di sini, Kiai Sadrak. Nah ini dia. Nih, ini contoh tokoh berdirinya GKJ, Gereja Kristen Jawa. Silah cek aja Kiai Sadrak, ya. Juga nanti ada murid-muridnya semua disebut kiai. Jadi waktu lalu Islam pakai, Kristen juga pakai, ndak ada masalah. Sekarang aja segala sesuatu dijadikan masalah, gitu kan. Nah, malah Kristen sendiri nggak ngerti, malah ada yang, seperti ndak suka, "Loh piye toh? Jangan gitu deh." Ya, lah lalu ngaji. Ngaji itu asal katanya dari kaji, mengaji, mengkaji. Loh itu kan bahasa Indonesia. Apakah bahasa Arab menggunakan kata kaji, mengaji? Lah itu dia. Mengaji, mengupas, mempelajari. Lah itu bahasa Indonesia. Kenapa kau jadikan agama? Kan gitu. Bagi yang fanatik ya. Jadi seperti itu ya alasannya dan ini nggak ada masalah. Bukan ikut-ikutan, kami kembali memakai lagi hal-hal yang sudah kita nggak pakai padahal milik kita. Di sidangnya MKC sempat ngomong, "Kenapa dia menggunakan bahasa Arab begini-begini, alhamdulillah dan lain sebagainya." Loh saya bilang, "Loh sebetulnya intinya sama yang sering tak ulang-ulang ya. Loh Anda itu kan intinya lahir abad ke-6 ke-7 dan kemudian istilah-istilah itu sudah digunakan oleh orang Kristen. Jadi kami kembali memakainya lagi, kenapa kamu marah?" Gitu kan. Itu kan bukan soal milik siapa kan. Kita nggak ngikut-ngikut kitab sucimu, tetapi menggunakan bahasa Arab. Di mana kalian belum lahir, kami sudah ada. Wah, luar biasa. Terima kasih ya John Bible pertanyaannya. Tuhan memberkati. Heeh. Dan sahabat sekalian yang telah hadir. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikanlah kami pada hari ini, terkuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu